Sain Patinama berpeluang geser posisi Pratama Arhan. Kans rotasi pemain timnas Indonesia lawan Brunei, kiper sampai striker. Legenda Chelsea, pantau perkembangan hoki Caraka. Sain Patinama berpeluang geser posisi Pratama Arhan. Bek timnas Indonesia, Sain Patinama menegaskan kondisinya sudah 100% fit jelang pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan itu bisa menjadi sinyal peringatan bagi Pratama Arhan yang memiliki posisi yang sama di timnas Indonesia, yakni bek atau wingback kiri. Pada leg pertama, Pratama Arhan dipercaya Sintayong tampil sebagai starter, namun dirinya digantikan Sain Patinama pada menit ke-73. Performa Arhan dalam laga yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 6-0 itu menuai banyak kritik. Umpan-umpannya dianggap tidak akurat. Situasi itu jelas jadi lampu kuning untuk Pratama Arhan jelang leg kedua. Dengan fitnya Sain Patinama, bukan tak mungkin pos bek kiri akan diberikan Sintayong kepada pemain Viking FK itu. Kondisi fisik baik, saya sudah mulai bisa beradaptasi. Setelah perjalanan kemarin menuju Brunei Darussalam, saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini, ujar Sain Patinama dalam keterangan dikutip suara.com. Jadi, saya dalam kondisi fit, latihan juga bagus tadi. Saya siap untuk laga nanti, tambahnya. Pada leg pertama, Sain Patinama belum sepenuhnya bugar, lantaran dirinya harus melahap perjalanan udara 22 jam dari Oslo, Norwegia menuju Jakarta. Kini, Sain Patinama sudah beradaptasi dan memiliki istirahat cukup sebelum menatap laga leg kedua kontra Brunei pada Selasa 17 Oktober 2023. Kans rotasi pemain timnas Indonesia lawan Brunei, kiper sampai striker. Rotasi pemain timnas Indonesia sangat mungkin dilakukan pelatih Sintayong dalam laga leg kedua fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam Selasa 17 Oktober malam. Kemenangan besar pada leg pertama dan kedalaman skuad yang dimiliki Sintayong jadi alasan utama rotasi pemain berpeluang terjadi di timnas Indonesia. Nadya Orgawinata tak banyak bekerja pada leg pertama. Situasi ini tentu bisa memancing Sintayong menempatkan penjaga gawang lain pada leg kedua. Hernando Ari atau Syahrul Trisna Fadilah bisa mendapat kesempatan. Di lini pertahanan, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan jadi pilihan utama sejak menit pertama pada laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pekan lalu. Pada leg kedua di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Edo Febriansyah, Farudin Arianto, dan Wahyu Prasetyo layak mendapat menit bermain. Selanjutnya di lini tengah kemungkinan akan mengalami perubahan. Sandy Walsh bakal terus dicoba sebagai gelandang bertahan, didampingi Ricky Kambuaya dan Sadir Ramdhani. Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat bisa kembali dipilih. Sementara Ramadan Sananta berpeluang jadi starter berkat 2 gol yang menghidupkan laga pada babak kedua di SUGBK. Legenda Chelsea, pantau perkembangan hoki Caraka. Mantan pemain Chelsea, Dennis Wise, memberikan peringatan kepada hoki Caraka agar tetap bisa menjaga diri. Hoki bisa dibilang jadi pemain muda yang mulai menunjukkan kualitasnya. Berposisi sebagai striker, Hoki sudah dituntut bisa bersaing dengan pemain yang lebih berpengalaman di Liga 1 2023-2024. Dia sudah dipercaya dalam 19 pertandingan timnas kelompok umur. Puncaknya, Hoki akhirnya debut di timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada Kamis lalu. Salah satu sosok yang mengawal perjalanan hoki Caraka adalah Dennis Wise. Dennis merupakan direktur teknik Garuda Select dan jadi sosok yang menemukan hoki. Dia bahkan jadi orang yang berperan merubah posisi hoki dari bek tengah ke striker hingga saat ini. Dennis Wise berharap anak asuhnya tersebut bisa fokus di sepak bola. Dia juga harus menjaga diri karena hoki merupakan pemain profesional. Menurutnya, perlu perjuangan yang berat untuk berada di titik ini. Sosok berusia 56 tahun ini menegaskan bahwa dia akan terus memantau perkembangan hoki. Bahkan, dia akan turun langsung saat hoki sudah mulai di luar jalur. Jika dia cepat merasa puas, saya akan menelponnya. Bukan untuk menanyakan kabar, ujarnya.